Assalamualaikum. Selamat sore. 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 Ya, jadi Sore. untuk sore hari ini, Saudara Daniel akan menjelaskan terkait mekanisme menggunakan eFuse untuk melaksanakan sebagai alat yang mendukung pelaksanaan ujian akhir semester ekonometrik 2 kita. Tanpa memperpanjang lagi, saya langsung mempersilakan Saudara Daniel untuk memberikan materinya. Ya, terima kasih Saudara Mas Hasan atas introduction-nya. Oke, selamat sore teman-teman. Jadi untuk langkah pertama, langsung saja kita membuka datanya dulu ya. Bentar. Ini kalian langsung praktekin? Iya. Oke. Tapi yaudahlah, tapi laptopku nggak kuat. Oke deh. Ya, ini di recording jadi tenang aja Mbak Sela. Oke, Mas Daniel. Oke, jadi Mohon langsung maaf, izin. ya. Si Saudara Kemal minta di-invite dulu ya. Oh iya, silakan. Oke. Sambil menunggu Saudara Kemal, untuk copas dari Microsoft Excel-nya, kopasnya dari kolom paling atas ya. Jadi MT, RT, IT, EDGDPT, ini nama kolomnya di copy, lalu ke bawah. Tahunnya nggak usah soalnya di sistem kita sudah ada. Ini sudah kontrol copy, lalu kita ke eFuse. Kayak gitu. Nah, terus di eFuse kita mesti input yang namanya datanya. Kita pakai yang namanya quick, lalu empty group. Nah, nanti tinggal dicopas di sini. Mas Kemal sudah masuk, Mas Kemal? Kemal. Izin masuk, Mas Daniel. Ya, selamat bergabung Mas Kemal. Mas Kemal. Nil, itu tahu lu yang nyeting apa gimana, Nil? Nyeting apa? Tahun. Oh, tahun. Oke. Kita dari awal lagi ya. Dari awal lagi. Ya maaf ya, Mas. Jadi gini Mbak Sela. Tahunnya itu dibikinnya dari pas bikin work file-nya. Jadi file, new work file. Nah, pilih yang regular frequency karena kita annual data. Tahun mulainya 1970 ya. Berakhir pada saat Soeharto lengser. Nah, udah. Lalu oke. Nah, selanjutnya kita tinggal input datanya aja nih Mbak Sela. Ya. Kita ke ini quick, pilih yang empty group. Jadi kita nginput datanya nggak usah satu-satu, jadi langsung satu grup gitu. Pencet Ctrl V, udah kan sampai 99, kita close dan kita name, kasih aja nama grup 1. Oke. Nah, kalau kita perlihatkan grup 1 ini kan variabel normal semua ya kan, sedangkan kita mau ada salah satu variabel yang ada like variabelnya begitu. Nah, selanjutnya kita close dulu. Kita mau bikin like variable untuk grupnya. Caranya kita ke objek, pilih yang new object, pilih yang ini group. Nah, ini group. Terus kita pencet OK. Namanya kita sesuaikan dengan variabel like kita yang jadi instrumental exogenous variable kita. Jadi kan yang pertama tadi MT, lalu kemudian RT-1, kemudian IT-1, kemudian GDPT -1 kan. Oke. Jika sudah, pencet OK. Dan dapatlah di sini like variabelnya dimulai dari 1971 karena ini like variable. Jika sudah, kita close, kita name sebagai grup 2. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat namanya reduce form gitu. Reduce formnya ada 3 untuk RT, GDPT, dan IT gitu. Langsung saja, bagaimana cara membuat reduce form? Ke objek, lalu new object, lalu pilih yang equation. Pencet OK. Untuk yang reduce form 1,
jika saya tidak salah ingat, rumusnya RT, konstanta, MT, LT-1, IT-1, dan jangan lupakan GDPT-1. Nah, jika sudah, kita pencet OK. Dapatlah reduce form untuk RT. Kita name dulu. Kita tulis aja reduce form untuk RT. Oke. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah dari reduce form ini kita ingin cari estimate variabelnya, RT estimate, RTE. Caranya adalah kita ke sini ke view, pencet actual fitted residual, pilih yang tabel. Nah, estimate adalah yang dikatakan kolom fitted gitu. Oleh karenanya kita copas yang fitted aja. Copas fitted sampai 99, control copy, pencet OK, tutup dulu. Lalu kita mau bikin variabel RTE, variabel baru. Caranya gimana untuk bikin variabel baru? Seperti biasa ke objek, pencet new object, kemudian ke series. Ini untuk membuat variabel baru annual data, time series data. Pencet OK. Karena kita like variabel dimulai dari 1971. Ctrl V, yes, OK. Jika sudah sampai 99, tutup, kasih nama RT estimate, RTE. Oke. Nah, sampai sejauh ini itu adalah bagaimana kita menciptakan yang namanya reduce form 1. Kemudian dari reduce form 1 kita menghasilkan yang namanya RT estimate, estimate pertama kita. Begitu. Nah, sampai sejauh ini saudara-saudari ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas? Oke, jika tidak ada kita lanjut. Yang kedua adalah kita bikin reduce form yang kedua. Reduce form yang kedua itu adalah reduce form GDPT. Caranya adalah tadi ke objek juga. Paling atas equation, jangan lupa persamaannya. GDPT, konstanta, MT, RT, min 1, IT, min 1. Jangan lupakan GDPT, like variable, min 1. Jika sudah, pencet OK. Dapatlah reduce form GDPT. Kasih nama dulu. Reduce form GDPT. Kasih nama save. Jika sudah, kita cari GDPT estimate-nya. GDPT estimate, caranya ke actual fitted residual, pilih yang tabel, copas yang fitted aja, set, control copy, oke, tutup, ke new object kita bikin RTE estimate, variabel baru, pilih yang series, oke, mulai dari 1971 karena dia like variable, control V, kemudian simpan dengan nama GDPT estimate. GDPTE. Oke. Kita sudah dapat 2 reduce form dan 2 estimate. Langkah yang terakhir adalah reduce form yang ketiga, yaitu si IT. Langkahnya sama kayak tadi, ke objek, new object, equation. Oke. Rumusnya IT, MT, IT, C, MT, RT, min 1, IT, min 1, GDPT, min 1. Jika sudah, pencet OK. Dapatlah sekian, kita kasih nama reduce form RF, reduce form IT. Begitu. Pencet OK, dapatlah reduce form IT. Seperti itu. Kemudian bikin IT estimate, new object, pilih series. Kita ini dulu ya. Datanya apa dulu? Ke view-nya dulu. Kita pilih yang fitted-nya aja. Ctrl C. Oke. Tutup. Pilih objek, new object. Yang series, oke. Mulai dari 1971 karena like variable. Oke. Tutup, kasih nama
IT estimate atau IT. Oke, sejauh ini kita sudah dapat 3 reduce form dan 3 estimate LTE, ITE, dan GDPTE. Begitu. Ya, Mas Gibran. Daniel, izin bertanya. Ya. Reduce form itu sama yang equation kemarin bedanya apa? Bedanya adalah reduce form jika saudara Asan amati, dia itu ke belakangnya sama independent variable ya. Karena ini hitungannya adalah exogenous variable kayak gitu. Si MT, LT-1, IT-1, GDPT-1 kayak gitu. Nah, yang berubah cuma depannya reduce form aja. Ini yang tadi kita ubah RT, kita ubah ke IT sama GDPT. Begitu. Nah, tujuannya kenapa sih kita pakai exogenous variable atau Pak Firman menyebutnya instrumental variable? Karena nanti di akhir tahapan kita pakai yang namanya sistem. Dan sistem ini mengharuskan kita untuk nanti mensubstitusi kayak gitu. Jadi harus ada hitungannya dulu. Kayak gitu. Kurang lebih begitu Mas Asan. Oh, Untuk jadi yang pertanyaan kemarin tuh masih sama. belum selesai ya? Belum, masih ada tahap kedua begitu. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut. Oh ya, kawan-kawan mengingatkan bahwa untuk mengerjakan soal Ecomed ini ada 2 tahapan. Ada 2 cara, maksudnya 2 metode. Namun yang kita praktekkan dahulu adalah yang susah. Karena yang gampang itu lebih singkat. Jadi kita pelajari yang susah-susah terlebih dahulu. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi setelah kita dapat apa nih istilahnya? Sudah dapat reduce form, selanjutnya kita mau ke persamaan struktural. Ya, persamaan struktural. Nah, persamaan struktural itu kemarin saya sudah download dari Pak Firman. Ya, ini. Gimana nih? Gede kecilin. Nah, ya seginilah kelihatan ya. Nah, ini adalah tugas yang dari Pak Firman. Persamaan struktural kita ngambilnya dari sini. Persamaan simultan, persamaan struktural sama aja. Jadi yang pertama MT, GDPT, LT-1. Begitu. Nih, untuk mencocokkan dengan punya saya tunjukkan juga. Jadi komennya nanti RT, MT, GDPT, LT-1. Gitu. Nah, karena kita udah punya estimate-nya masing-masing tadi, yang GDPT di punya Pak Firman, kita ubah dengan estimate-nya kita, GDPT. Gitu. Oke, langsung saja. Jadi kita ke new object, bikin equation baru. Rumusnya RT, konstanta, MT, kalau di punya Pak Firman dibilangnya GDPT aja, tapi karena kita udah punya estimate, jadilah GDPTE, kemudian lag variable dari LT. Jika sudah, pencet OK. Nah, kita namain dulu, kita namakan dia sebagai PS1, persamaan simultan 1. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin PS2. PS2 itu GDPT, LT, IT, sama GDPT lag variable. Karena kita udah punya estimate, maka ini kita jadi RTE, ini jadi ITE, seperti itu. Langsung saja, object, new object, equation, rumusnya itu apa ya? Tadi PS, GDPT ya. Ya. Rumusnya adalah GDPT, konstanta, LTE, ITE, GDPT, lag variable. Nah, jika sudah, pencet OK. Ini adalah persamaan simultan 2. Kita kasih nama PS2 ya, PS2. Jika sudah, pencet OK, kesimpan sebagai PS2. Nah, langkah terakhir adalah kita mau bikin PS3. PS3 itu ini RTE, kemudian IT lag variable, udah gitu aja. Langkahnya sama kayak tadi, kita ke new object,
Ini komennya, samakan IT, terus ubah jadi RTE dan leg variable. Kita ke object, ke new object equation, rumusnya adalah dependent variable IT, konstanta, karena kita udah punya estimate jadi RTE, kemudian leg variable IT, tutup, oke. Dan kita simpan dengan nama PS3, persamaan simultan 3. Jika sudah, pencet oke. Ya, jadi sampai sejauh ini kita sudah melakukan yang namanya reduce form dan kemudian persamaan simultan. Untuk metode yang pertama, metode yang susah, sudah selesai teman-teman. Jadi nanti teman-teman dicopas, di-copy ke Microsoft Word-nya tabel ini, lalu kemudian kalian interpretasi langsung kayak gitu. Jadi koefisien sekian artinya apa, lalu kalian pakai statistik diinterpretasi seperti itu. Nah, kemudian itu sudah selesai untuk cara yang cara yang susah kayak gitu. Nah, sekarang kita ingin mencoba cara yang mudah untuk mencocokkan apakah hasil kita sama dengan cara yang sulit. Jika sama, dapat kita katakan bahwa prosedur yang kita lakukan telah benar begitu. Nah, langsung saja kita mulai cara yang mudah. Kalau yang cara yang mudah, kita cukup ke object, new object, lalu kita ke series kayak gitu. Lalu pencet OK. Salah. Maaf, maksud saya ke sistem. Object, new object, lalu ke sistem. Sistem, oke. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi tidak mau panjang-panjang, nggak mau pakai reduce form, maka yang reduce form tadi, yang RF ini sama PS ini tidak perlu dilakukan. Jadi mulai dari tadi input data, langsung aja buka ke sini, ke new object, ke sistem kayak gitu. Tapi kalau ingin akurasi datanya dicocok-cocokin, lebih baik pakai tetap reduce form, kemudian di run lagi di persamaan simultan. Jadi istilahnya sistem ini untuk mengecek bahwa jawaban teman-teman di persamaan simultan itu yang di run datanya benar kayak gitu. Nah, untuk rumusnya itu tetap sama seperti yang di sini. Jadi persamaan simultannya langsung kita masukin yang di sini kayak gitu. Biar nggak usah panjang, saya contek. Ya, Ctrl C. Jadi inilah persamaan simultannya, teman-teman, kayak gitu. Tapi sebelum teman-teman melakukan persamaan simultan, pastikan kalian sudah punya leg variable. Jadi yang tadi di grup 1 sudah dibikin, ini kan normal. Jangan lupa bikin grup 2 untuk versi yang leg variable. Jadi nanti pas di sistem nggak error, kayak gitu. Nah, jika sudah, balik lagi ke sistem. Karena kita sudah punya leg variable RT, IT, dan GDPT, dan kemudian kita sudah input masing-masing dari persamaan simultannya ini. Nah, kalau kita bandingin nih, yang RT yang pertama, MT sama ditambah konstanta 3 dikali GDPT ditambah variabel 3 RT min 1 sama ya. Terus yang kedua ada RT, kemudian ada IT, lalu GDPT min 1 sama ya. Kemudian ada RT, kemudian dan IT leg variabel min 1. Nah, jika sudah sama dengan persamaan simultan ini, jadi kalian tidak usah pakai estimate-estimatean, nggak usah di reduce form, cukup pakai new system ini. Jika sudah, pencet yang estimate ini. Pencet yang estimate ini, kemudian pilih yang TSLS, two stage least square. Karena kita sudah mandiri, udah nge-lag variabelnya sendiri tadi, pakai grup 2, kita uncheck, kemudian kita pencet OK. Nah, ini kita kasih nama sistem 1. Oke. Nah, jika teman-teman mau ngebandingin, apakah jawaban saya sama dengan yang simultan tadi, bisa dicek. Nah, bisa kita bandingin nih teman-teman.
Set. Nah, untuk yang RT kan dia variabel 1, 2, 3, 4. Nah, kita bandingin sama yang sistem ini, 1, 2, 3, 4. Untuk yang C1 koefisiennya min 9,1 sama ya. Kemudian min 0,4491 sama ya. Kemudian 3488 sama. Kemudian 0,945. Oke, sama. Nah, namun kalau pakai yang sistem akan terjadi perbedaan di standard error, t-statistik, dan probabilitasnya. Kayak gitu. Namun seingat aku, Pak Firman di kelas pernah mengatakan bahwa untuk yang lebih akurat pakai yang cara manual kayak gitu. Jadi cara manual itu lebih akurat untuk error, t-statistik, dan probabilitasnya kayak gitu. Karena kalau yang sistem kan dia sifatnya otomatis kayak gitu dari komputernya kayak gitu. Nah, nanti untuk interpretasi terserah teman-teman untuk makainya yang mana. Kalau kata Pak Firman, makainya itu yang tidak memberatkan teman-teman. Istilahnya yang hasilnya yang menunjukkan hasil yang terbaik kayak gitu. Jadi bisa dikombin antara yang hasil otomatis sama yang hasil manual yang pakai reduce form. Nah, kira-kira sekian penjelasan penjabaran tutorial baik cara mudah dan sulit. Saya kembalikan lagi ke Bapak Hasan. Oke, terima kasih Saudara Daniel atas penjelasannya. Jadi Saudara Daniel, ini kan saya melihat banyak nih SIS 01, PS 01. Ini maksud Bapak Saudara Daniel terserah interpretasi yang mana? Nggak usah semuanya dikopas atau bagaimana Bapak Daniel? Begini apa? Untuk hasil keduanya kita bisa lihat di sini, yang penting kan koefisiennya sama kayak gitu. Nah, tetapi di instruksinya Pak Firman kalau kita lihat, mana tadi fotonya? Fotonya hilang, bentar ya. Ini dia. Nah, kalau kita lihat di instruksinya Pak Firman menegaskan ada uji T, uji F, signifikansi alfa, hipotesis satu sisi, dan R square. Begitu Mas Hasan. Jadi kalau misalnya koefisien aman lah. Tapi yang menjadi persoalan adalah kita diharuskan T, F, ada hipotesis, dan R square. Nah, kalau kita kembali ke EViews, nah bisa kita lihat bahwa di sini standard error, kita gedein. Oke, bisa kita lihat bahwa di sini standard errornya, t-statistik dan probability-nya itu beda kayak gitu. Dan apalagi jika kita lihat R square-nya. Kalau di sini R square untuk persamaan yang pertama itu 0,738, sedangkan di sini 0,7080 kayak gitu. Nah, nanti untuk interpretasinya tergantung sesuai dengan kebutuhan Mas Hasan kayak gitu. Jadi nanti jika Mas Hasan pakai t-statistik yang sistem yang minus 1,6 lalu dibilangnya tidak signifikan, bisa dicoba dengan yang pakai yang PS, pakai persamaan simultan yang cara manual, pakai yang minus 1,5. Nah, apabila yang satu ditolak atau yang satu lebih bagus, berarti yang dipakai yang lebih bagus, begitu Mas Hasan. Jadi tergantung pada saat nanti kalian interpretasi, pada saat diuji, usahakan pakai yang memudahkan teman-teman sekalian, jangan pakai yang menyusahkan. Karena kita di sini kan ada dua testing, dua run. Pakai run yang lebih berhasil kayak gitu. Terima kasih. Oke, mungkin teman-teman lain ada yang bertanya. Halo. Ya. Yang itu apa namanya? Kan kalau DPPT-nya tuh run dengan TSLS. Nah, itu yang mananya tuh? Tadi kayaknya. Oke, kalau dibilang run dengan TSLS, ini TSLS itu yang ini, yang atas, yang pakai sistem, yang otomatis kayak gitu. Nah, tapi walaupun lebih gampang TSLS, langsung ngeklik
langsung muncul. Namun di kelas seingat saya Pak Firman pernah mengatakan bahwa untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, lebih enak pakai yang cara manual, pakai yang PS 123 persamaan simultan. Karena itu bisa mendapat standar error, t-statistik, dan probability yang lebih akurat. Kayak gitu, Mas Rifki. Sama bisa dapat itu ya apa? F statistiknya juga ya. Iya, kemungkinan F statistiknya juga bisa lebih akurat dari yang cara yang manual PS1 gitu. Soalnya kan kalau yang diuji sama sistem kan sistem otomatis dia yang run kayak gitu. Nah, tapi lebih akurat kalau kita sendiri yang run, istilahnya kayak gitu. Makanya Pak Firman di sini ngajarin kita dengan 2 metode. Begitu. Begitu Mas Terima Rifki. kasih. Oke, arigato. Ya, silakan. Silakan Bapak Kemal mau bertanya. Ya, terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya mau bertanya kepada Mas Daniel. Saya mau nanya basic aja nih. Iya, silakan. Kalau interpretasi TSLS sama OLS biasa tuh bedanya apa ya? Untuk interpretasinya itu kurang lebih seperti paper Ibu Mayang kita, paper Ibu Mayang kelompok kita, Mas Kemal. Nah, di paper Ibu Mayang kelompok kita itu kan paper yang kita ulas kependudukan paper kelompok kita itu kan pakai TSLS juga kayak gitu. Nah, secara sekilas interpretasi OLS dan TSLS itu kurang lebih sama kayak gitu. Namun ada sedikit perbedaan karena yang namanya TSLS itu kan 2 stage, 2 tahapan kayak gitu. Tapi untuk bagaimana Mas Kemal menginterpretasi statistik, interpretasi dasar seperti t-statistik, probabilitas, koefisien maupun R-square itu sama seperti OLS kayak gitu. Namun untuk beberapa interpretasi yang lain itu ada sedikit perbedaan seperti yang ada contohnya di paper kependudukan kita. Tapi untuk yang disuruh sama Pak Firman, Mas Kemal tidak usah takut karena kita cuma disuruh uji T, uji F, signifikan alpha, dan R-square. Oleh sebab itu saya bisa katakan kepada Mas Kemal bahwa untuk tugas Pak Firman sebagai UAS ini interpretasinya sama seperti OLS. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir. Begitu Mas Kemal. Oke, terima kasih Mas Daniel penjelasannya. Ini gue udah nyoba ya. Pakai least square sama 2 stage sama aja anjir hasilnya. Oh ya, Mas Rifki tadi Mas Rifki kan nanya Mas tentang ini ya Mas, kalau nggak salah tentang uji F statistik. Nah, saya dengan gembira mengabarkan bahwa di EVIUS ini sudah di ini Mas, dihitungin otomatis gitu. Jadi kalau Mas Rifki pakai yang persamaan simultan yang cara manual itu udah dihitungin nih Mas. Nih. Dapat probability F statistik seperti itu. Ini hasilnya 0,00001 begitu. Nah, tapi kalau untuk yang pakai cara mudah, pakai yang sistem. Gue bukan yang sistem nih. Gue yang biasa, yang ini yang biasa. Yang equation, tapi gue ganti sama TSLS, hasilnya sama aja. Oh, tapi lebih baik kita mengikuti ajaran profesor kita. Takutnya nanti ada kompilasi dan ada juga kan pertimbangan kenapa beliau pakai least square begitu. Jadi kita pakai yang LS aja kalau untuk cara yang manual Mas Rifki. Oke. Tapi tadi untuk pertanyaan Mas Rifki yang F statistik itu untuk F statistik itu di persamaan masing-masing persamaan simultan 1 2 3 sudah dihitungin kayak gitu. Tapi kalau Mas Rifki pakai yang sistem yang cara otomatis masih mesti ngitung lagi soalnya tidak disediakan. Karena di sini cuma ada R-square, Durbin-Watson sama variabel. Sedangkan kalau Mas Rifki pakai persamaan simultan yang cara lebih sulit itu lebih lengkap. Kayak ada Schwartz criterion, Hanan, Durbin, Alkaik kayak gitu. Dan ada juga F statistik tentunya. Oke Daniel, thank you. Ya, most welcome. Bu itu Bu Esther sekali ya.
Most welcome, nah. Jadi kangen Bu Esther. Ayo ikut internship di Indef, kawan-kawan. Sampai tanggal 13 application Ayo, Daniel. mulai tanggal 25. Ayo daftar. Daniel daftar. Gue 3 daftar bulan. tapi nggak tahu diterima atau nggak, soalnya di persyaratannya Oke, dibilangnya nanti gue coba juga deh. di persyaratannya ini kan dibilangnya lebih disukai S2. Loh, kok internship buat S2, kan gue bingung ya. Ya udahlah. 3 bulan Nil kalau di Indef nih. Iya. Iya, 3 bulan. Tapi gue asal masukin aja, nggak tahu diterima sama Bu Esa atau enggak. Oke. Mas Hasan, mungkin dari Mbak Sela ada pertanyaan atau ada hal yang membanggongkan? Masalah. Itu Tika angkat tangan itu. Ya, Tika silakan. Angkat tangan, Terima tembak. kasih atas kesempatannya, teman-teman. Saya ingin bertanya terhadap pembicara. Untuk menderive reduce form-nya kira-kira bisa dijelaskan? Oh, ini ya, reduce form ya. Ya, membuat equation membuat- reduce form-nya. Membuat reduce form. Iya, Mbak Tika. Jadi kayak asal muasal sejarah terciptanya reduce form itu ya, Mbak Tika? Iya. Iya, oke. Kalau begitu saya buka dulu catatan tutorialnya Pak Firman yang sebulan lalu. Sebentar. Oke, saya buka dulu modulnya. Oke. Jadi begini. Ini moto saya, belajar cepat agar bisa main Valorant lagi. Ini Mbak Tika. Jadi kemarin bagaimana kita mendapatkan reduce form itu kalau boleh jujur itu langsung disediakan oleh Bapak Firman sendiri, begitu Mbak Tika. Tapi untuk penjelasan lebih lanjutnya, menurut catatan saya dikatakan bahwa reduce form ini diciptakan karena ini tuh adalah exogenous variable dari model kayak gitu. Jadi istilahnya karena ini exogen, maka nantinya ini tuh akan di run di akhir terhadap persamaan simultan kayak gitu. Nah, lalu bagaimana mendapatkan reduce form ini? Apa kayak MT, RT, IT? Kalau jawaban secara ekonomisnya disesuaikan dengan teori ekonomi lagi kembali, begitu Mbak Tika. Karena kita di sini kemarin Pak Firman mengajarkan tentang permintaan uang dan suku bunga uang, RT dan MT kayak gitu, maka ini tuh exogenous variable-nya itu berasal dari derive dari teori ekonomi kayak gitu, bahwa teori ekonomi mengatakan bahwa MT, RT, -1, IT, -1 ini sebagai exogenous variable begitu. Nah, kenapa MT, RT ini disebutnya exogenous variable? Nah, nanti Mbak Tika bisa tanyakan kembali kepada Pak Firman semester depan. Karena sebatas sepengetahuan saya, yang saya tahu dari teori ekonomi yang dikatakan Pak Firman, ini dikatakan sebagai exogenous variable. Tapi dari mana asal teorinya nanti bisa diklarifikasi ke Bapak Firman sendiri lagi, Mbak Tika. Begitu, Mbak Tika. Takbir. Terima kasih. Jadi secara singkat, karena teori ekonomi menyatakan demikian, begitu Mbak Tika. Begitu. Jadi Pak Firman bikin soalnya seperti itu. Begitu. Ya. Bagaimana Mas Hasan? Mungkin bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih atas bantuan atas jawabannya dari saudara Rifki, atas jawaban dari saudara Daniel terhadap pertanyaan saudara Rifki dan saudara Tika. Mungkin yang lain? Mas Hasan, mungkin untuk mengetes keaktifan peserta, saya ingin nunjuk salah satu peserta ya untuk saya kasih pertanyaan kuis begitu.
Ya. Kepada Mbak Sela, halo Mbak Sela. Mbak Sela, halo. Absen. Oh, nggak ada jawaban ya? Oke. Mas Hasan, karena Mbak Sela nggak ada jawaban, bisa di-kick ya. Ya, boleh diizinkan. Daniel. Loh, orangnya sudah nggak ada. Orangnya kemana? Dia mengeluarkan diri sendiri. Oh, mengeluarkan diri sendiri. Oke, ya sudah lah. Oke, Mas Hasan, kurang lebih mungkin untuk menutup closing statement dari saya, teman-teman, giatlah belajar selalu karena ingatlah, semakin kalian menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan, maka kalian bisa juga cepat bermain Valorant lagi. Nah, kemudian closing quote dari saya adalah, berilah dirimu sebuah self-reward, contohnya dengan menjadi top figure dan meng-carry teman-teman timmu yang payah di Valorant. Dengan begitu, Anda dapat berprestasi secara akademis dan juga berprestasi dalam dunia nyata. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman. Daniel, Ayo Valorant. Terima Terima kasih, kasih. Bapak Daniel. Bapak Saya Daniel mengharapkan atas- hadiah dari Bapak atas materi yang Ya, hari sama-sama. ini. Om Swastiastu. fokusnya bener banget.